Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan permenungan kita atas sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Yesus melanjutkan pewartaannya kepada para murid, di mana ia masih menegaskan bahwa orang-orang masih belum mengerti dan menerima sabda Tuhan melalui Yohanes Pembaptis yang diutus Allah. Kendatipun Yohanes Pembaptis dengan lantang menyerukan pertobatan dan mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, toh pada kenyataannya orang-orang pada zaman itu masih bersekukuh menolak dan betapa degil hati mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak dalam perjanjian lama Allah senantiasa mengutus para nabi untuk mewartakan karya keselamatan yang ia rencanakan bagi dunia, termasuk melalui Yohanes Pembaptis yang kita renungkan beberapa hari terakhir ini. Kehadiran Yohanes Pembaptis dihadapkan pada tantangan yang terbilang amat berat. Orang-orang pada zaman itu keras hati dan tidak mau menerima pewartaannya. Bahkan nantinya penolakan orang-orang ini menjadi sangat ekstrim, di mana Yohanes Pembaptis akan dibunuh. Tidak cukup hanya sampai di situ, Allah sendiri hadir secara nyata dalam rupa manusia tanpa pengantara lagi. Ia hadir secara langsung, hidup, berkarya dalam rupa dan cara manusia. Namun apa yang terjadi para sahabat Sabda Hidup yang terkasih? Golongan orang-orang yang degil hatinya tadi tetap menolak dan tidak mau menerima sama sekali kehadirannya yang menyelamatkan. Sikap penolakan menjadikan kita pribadi-pribadi yang melepaskan diri dari rahmat dan cinta Allah. Allah senantiasa mau dan berupaya agar kita selalu berada dalam relasi cinta yang mesra dengannya. Tetapi tentu semuanya itu para sahabat yang terkasih bisa terjadi tergantung dari kemauan dan usaha kita untuk juga selalu membina relasi cinta yang intim dengannya. Sangat diperlukan tanggapan aktif dari kita terhadap panggilan Tuhan Allah. Apabila kita hanya berdiam diri, tidak mau melangkah lebih jauh dalam menanggapi panggilannya, rasa-rasanya sangat mustahil bagi kita untuk dapat menemukan dan merasakan keindahan cinta Allah dalam hari-hari hidup kita. Melalui permenungan hari ini kita sekalian diajak untuk tidak pernah merasa bosan, membuka hati kita dan menerima kehadirannya yang menyelamatkan. Kehadirannya memang tidak bisa kita lihat secara fisik melalui indera kita. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya ketajaman hati untuk dapat melihat dan merasakan
kehadirannya melalui setiap peristiwa pengalaman hidup kita. Perlu bagi kita untuk terus-menerus membina relasi yang mesra dengannya dalam doa, iman, harapan, dan kasih yang semakin mendalam. Sejauh mana relasi kita semakin dalam dengan Tuhan Allah tergantung dari cara hidup yang kita bina. Apakah kita sudah membina hidup doa dengan teratur? Apakah kita dapat menemukan kehadiran Tuhan melalui perjumpaan kita dengan sesama? Adakah kita merasakan campur tangan Tuhan dalam setiap proses kehidupan yang kita alami? Selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.